Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Masih setia kan dengan Trik Belajar Channel? Jumpa lagi dengan saya Aulia ya. Nah, buat teman-teman nih yang pengen download soal-soal ini buat latihan, bisa di-download di deskripsi ya. Udah kita sediain kok. Nah, jangan lupa juga subscribe dan share untuk dapatkan video soal-soal selanjutnya. Sekarang kita bahas SKB Pendidikan Guru SD untuk soal nomor 11 sampai nomor 15. Yuk, langsung saja. Soal ke-11. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran atau target yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah: A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Di sini kata kuncinya adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan hasil. Jadi jawabannya adalah iya. Jawabannya yang A, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yaitu perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Oke, lanjut soal nomor 12. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah: A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jelas di sini interaktif. Interaktif itu artinya harus ada. Interaktif itu artinya ya ada imbal balik dari guru dengan peserta didik. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah iya, B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Soal ke-13. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain: A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrich. Ya, jawabannya yang mana? Iya, tantangan internal dan eksternal ini adalah beberapa faktor yang harus dikembangkan dalam pembuatan kurikulum. Mudah ya, kita lanjut ke soal 14. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu: A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Di sini kata kuncinya adalah pendekatan saintifik. Ingat, pendekatan saintifik ini ada 5M, yaitu ya, yang C. 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Inilah pendekatan saintifik. Jangan lupa 5M. Soal ke-15.
Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Di situ jelas dalam soal tertulis ya, untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi jelas jawabannya adalah yang B, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, itulah soal nomor 11 sampai 15 untuk SKB Pendidikan Guru SD. Sampai jumpa lagi dalam video-video soal berikutnya.